Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Alwan, eh, dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan mempresentasikan eh, materi tentang mukjizat Al-Quran guna untuk melaksanakan memenuhi tugas puas saya dalam matkul Ulumul Quran. Langsung saja kepada pembahasan. Sini saya akan menjelaskan tentang kemujizatan Al-Quran. Lanjut saja kepada pendahuluan, yaitu definisi mukjizat. Definisi mukjizat yaitu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat utama Nabi Muhammad SAW yang abadi dan tidak dapat ditandingi, diketahui oleh semuanya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran yang sangat dahsyat itu kan. Nah, tadi definisi mukjizat yaitu adalah yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya yaitu keunikan Al-Quran sebagai mukjizat. Poin yang satu yaitu tidak terikat waktu atau relevan sepanjang masa. Itu keabadian. Atau selanjutnya universalitas. Ditunjukkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kaum. Untuk seluruh manusia. Terus keterbukaan tantangan. Al-Quran menantang siapapun untuk menandingi isinya, namun tidak ada yang mampu. Gitu. Selanjutnya bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Quran. Bahasa dan gaya bahasa. Keindahan sastra yang melampaui kemampuan manusia. Ya begitu. Keindahan sastra yang melampaui manusia itu. Isi dan kandungannya itu mencakup hukum, akhlak, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah yang mencakup kayak hukum-hukum tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Terus menerangkan tentang akhlak, sejarah-sejarah para nabi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai contoh lainnya kayak di Al-Quran menjelaskan tentang gimana peperangan, terus gimana sholat gitu kan. Terus dijelaskan lagi itu globalisasinya di Al-Quran, terus dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama gitu. Tapi para ulama merujuk kepada Al-Quran semuanya gitu. Pengaruh spiritual mampu mengubah hati dan perilaku manusia. Pengaruh spiritualnya itu mampu mengubah hati dan perilaku manusia. Selanjutnya tantangan Al-Quran kepada manusia. Ayat tantangan seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 23, dan tantangan untuk membuat satu surah seperti Al-Quran. Ketidakmampuan manusia. Tidak ada yang mampu memenuhi tantangan ini sejak Al-Quran diturunkan hingga kini. Terus selanjutnya kemukjizatan dalam bahasa sastra. Struktur bahasa atau penggunaan kata yang tepat dan harmonis. Ya gitu kan, terbukti di Al-Quran. Irama dan ritme. Memiliki musikalitas yang memikat hati. Soalnya pembaca Al-Quran kan dengan lagu-lagu yang indah, dengan suara-suara yang bagus gitu. Terus
kedalaman makna. Setiap ayat-ayat mengandung makna yang dalam dan eh, apa berlapis-lapis. Selanjutnya, kemujizatan dalam kandungan ilmu. Ilmu pengetahuan informasi ilmiah yang sesuai dengan penemuan modern. Selanjutnya, hukum dan etika, sistem hukum dan moral yang adil dan komprehensif. Selanjutnya, sejarah dan kisah. Narasi sejarah yang akurat dan penuh pelajaran. Seperti kisah-kisah yang lain, kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Nuh dijelaskan dalam Nabi Adam dijelaskan di dalam kitab Al-Baqarah kan. Selanjutnya gitu, banyak banget. Pengaruh Al-Quran terhadap individu dan masyarakat. Nah ini, transportasi pribadi mengubah individu menjadi lebih baik secara moral dan spiritual. Merubah sosial, contohnya seperti membentuk masyarakat yang adil dan beradab, gitu kan. Inspirasi beradab, peradaban, contohnya seperti mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan dan budaya. Selanjutnya, kesimpulan dari tadi yang dibahas nih. Kesimpulannya ini, mukjizat abadi dan universal Al-Quran adalah mukjizat yang bersifat abadi dan terbesar. Nabi Muhammad SAW ditunjuk untuk seluruh umat manusia. Ya jelas kan, Al-Quran itu mukjizat paling terbesar, mukjizat yang bersifatnya abadi dan terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, itu kan kepada seluruh umat manusia. Terus Al-Quran menantang manusia dan jin untuk menandingi dan tantangan yang tak pernah terpenuhi. Terus kalau dari segi bahasanya, bahasa Al-Quran kan bagus banget kan, beda dengan kitab-kitab yang lainnya, dengan kitab Taurat, Injil. Gaya bahasa yang susunan ayatnya luar biasa, mengungguli karya sastra Arab terbaik. Terus kedalaman kandungannya itu memuat petunjuk hukum, akhlak, kisah sejarah, kisah-kisah para nabi, sejarah-sejarah lainnya, hingga isyarat ilmiah yang melampaui zamannya. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kemukjizatan Al-Quran yang ada di dalam buku Syekh Man Al-Khattab. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.